interaktif banget ya. Kurang seru kalau nggak interaktif. Nah hari ini, untuk pagi hari ini, untuk Indonesian Service, saya akan berbicara tentang from dust to glory. Dari kehinaan, dari debu kepada kemuliaan. Dan saya ingin memulai dengan mengajak kita jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita jujur di hadapan Tuhan, seringkali keadaan kita itu lebih mengenaskan daripada yang sebenarnya. Tetapi di gereja seringkali kita diajar untuk tidak mau terbuka. Diajar untuk menampilkan diri kita yang berbeda. Misalnya berapa kali saya diundang khotbah di gereja-gereja, ditanya bagaimana kabar saudara? Semuanya harus menjawab apa? Baik. Kadang-kala kita jawab baik pun yang di depan tidak puas. Harus apa? Sangat baik, luar biasa, biasanya gitu ya. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Beberapa tidak puas juga. Jangan luar biasa, tapi luar biasa. Nanti kalau saudara sudah luar biasa, yang di depan tetap nggak puas. Kok ludahnya belum nyiprat-nyiprat ya gitu. Sampai muncrat-muncrat baru namanya luar biasa. Kita dilatih untuk tidak jujur. Bahkan di dalam gereja. Kita dipaksa untuk selalu berkata, we are okay. Padahal Tuhan sendiri berkata, kita ini dapat datang kepada Dia dengan hati yang hancur, dengan jiwa yang patah. Dan Tuhan tidak masalah. Tapi ternyata yang masalah adalah mereka yang ada di panggung, termasuk hamba Tuhan juga. Karena kita semua, we used to pretend to be okay. Tapi kalau kita jujur dengan hidup kita, mungkin kita punya beberapa pertanyaan di dalam hidup kita. Pernah tidak kita bingung dengan situasi hidup kita dan kita bertanya, apakah rencana Tuhan itu bisa gagal? Pernah tidak kita bertanya seperti itu? Karena kita melihat bahwa hidup kita itu kelihatannya tidak seperti yang Tuhan rencanakan. Tuhan merencanakan A katanya di Alkitab, tapi hidup kita sepertinya kebalikan dari A. Atau kita bergumul, apakah Allah sudah lupa terhadap janji-janjinya? Atau kita mungkin bertanya, mengapa semua yang aku lihat di dalam hidupku, kelihatannya jalannya itu tidak seperti yang seharusnya. Kita mungkin merasa hidup kita itu big mess, benar-benar kekacauan yang besar di dalam hidup kita. Dan kita bertanya, where are you God? Mungkin ada di antara saudara yang pagi hari ini datang dan saudara bertanya, God, I cannot see your hands working in my life. Where are you? Mungkin saudara berkata, Allah tampaknya terlalu jauh dari hidup saudara. Maka melalui firman Tuhan hari ini, saya ingin mengingatkan kita bahwa Allah dapat dipercaya. Allah dapat dipercaya. God can always be trusted. We just need to wait and rest. Kadangkala kita bisa menunggu, tapi tidak bisa beristirahat. Makanya Alkitab berkata, nantikanlah Tuhan dengan tenang. Banyak orang menantikan, tapi tidak bisa tenang. Banyak orang menantikan, tapi tanpa pengharapan. Banyak orang menantikan, tapi hidupnya nggak pernah peaceful. Selalu restless di dalam Tuhan. Nah hari ini nanti saya akan mengajak kita melihat bahwa ketika keadaan kita jauh dari seperti yang kita harapkan, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan hari ini saya akan khotbah dari satu bagian Alkitab yang saudara semua paling sukai. Hari ini saya akan berkhotbah dari silsilah. Mari kita membaca saudara di dalam silsilah. I'm not kidding. Kita akan membaca silsilah di dalam Alkitab dari Kejadian pasal yang kelima. Kita akan membaca beberapa bagian. Pertama ayat 1 sampai yang kelima. Jadi tidak semua nama akan kita baca, tapi kita akan baca beberapa. Saya bacakan, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Kita lompat ayat 21 sampai 24. Tolong dibaca dalam hati bersama-sama dengan saya ya, karena habis ini akan ada kuis.
Berapa umur Adam ditambah umur Henok gitu. Nah, supaya nanti kita kira kurang lebih kita bisa tahu lah begitu. Umur Adam ditambah umur Henok dikurangi cicilan apartemen kita. Nah, kurang lebih berapa ya supaya kita semua bisa lebih interaktif. Nah, ayat 21 sampai 24. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Wah, kalau orang Jawa pasti tahu artinya metu. Metu itu artinya apa? Keluar. Ini orang yang paling unfortunate ya. Keluar salah, masuk lagi nggak bisa ya. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dan orang ketiga yang akan kita baca adalah Nuh. Ayat 28, setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Haleluya. Saya ingin bertanya, berapa banyak di antara kita yang pernah mendengarkan khotbah dari silsilah kecuali Matius pasal 1? Kecuali Matius pasal 1, karena saya tahu kalau Matius pasal 1 biasanya berseliweran selama Natal, benar ya? Selain Matius pasal 1, siapa yang pernah mendengarkan khotbah dari silsilah? Oh, ada beberapa, tidak banyak ya, cuma Bapak Gembala yang mengangkat tangan. Dan saya tahu untuk anak-anak muda silsilah itu begitu menyulitkan. Saya coba tanya yang di bawah 40 tahun ya. Siapa yang hafal nama lengkapnya Papa Mama? Hafal ya? Nama lengkap Papa Mama hafal? Masih? Oke. Siapa yang tahu nama lengkap emak dan engkong? Your grandparents. Masih ingat? Oh, masih ingat? Luar biasa. Lengkap atau enggak lengkap? Oke. Siapa yang tahu nama dari emak atau engkong buyutnya? Jadi great grandparents. Ada yang tahu? Yang di atas 40 tahun boleh jawab. Siapa yang kenal great grandparents kita? Namanya. Ada ya? Ada? Luar biasa, ada. Cuma 1, 2. Yang lain nggak ada yang tahu. Kalau saudara tanya saya, emak saya, engkong saya, namanya siapa? Saya tidak tahu. Saya cuma tahu sebutannya. Tapi nama lengkapnya saya tidak pernah tahu. Dan anak-anak saya pada waktu kumpul bersama keluarga besar, anak-anak saya itu pasti kebingungan. Walaupun saya dan istri sama-sama Tionghoa, tapi sukunya itu berbeda. Dan panggilannya itu juga berbeda. Kalau di tempat kami, di tempat saya, engku, itu berarti adik laki-lakinya mama, laki-laki. Tapi kalau di keluarga istri saya, ku itu berarti perempuan, adik perempuannya papa. Jadi anak saya tiap kali ada pertemuan keluarga mesti diomongin, ini adalah ininya emak, sepupunya, jadi kamu manggilnya ini. Nah kalau yang ini adalah anunya engkong dan ini memanggilnya ini. Anak saya waktu kecil tanya gini, boleh nggak semua saya panggil om dan tante? Boleh nggak saya panggil om dan tante? Karena bagi anak-anak muda rasanya sounds very complicated ya. Menghafal ini apa. Dan saya tahu kita bukan orang yang suka silsilah. Tapi hari ini saya berdoa semoga kita mulai menyukai silsilah di dalam Alkitab. Silsilah di dalam Alkitab itu bukan buku kependudukan, bukan daftar lengkap. Silsilah di dalam Alkitab itu selalu sifatnya selektif. Tidak lengkap. Kalau mau lengkap jangan cari di Alkitab. Karena Alkitab ini bukan buku yang ada di dinas kependudukan. Bukan. Alkitab ditulis dengan tujuan tertentu. Ketika menampilkan silsilah juga tidak semua perlu ditulis. Kenapa? Karena tujuannya spesifik. Karena tujuannya spesifik maka beberapa nama itu bisa jadi di skip. Bisa jadi ketika dikatakan ini anak ini. Itu berarti ini kakeknya ini. Bisa jadi. Karena silsilah sekali lagi
tidak lengkap. Dan kalau saudara membaca silsilah di tulisan-tulisan kuno yang lain, saudara akan mendapati hal yang sama. Silsilah itu selalu selektif. Maka karena silsilah selektif, ketika kita membaca sebuah silsilah, kita harus bertanya, tujuannya apa dituliskan di sana. Kalau kita tidak memahami tujuannya, maka kita tidak bisa memahami silsilah dengan baik. Nah, kalau kita bertanya, kira-kira silsilah di Kejadian pasal 5 tujuannya apa? Di pasal yang kelima diceritakan Adam memiliki anak Set, Enos dan seterusnya sampai Nuh. Tujuannya apa? Dituliskan di situ. Saudara kalau mau memahami Kejadian pasal 5, saudara harus memahami Kejadian pasal yang keempat. Kenapa? Karena di Kejadian pasal 4 juga ada silsilah, yaitu silsilahnya Kain. Jadi pasal 4 ada silsilah Kain dan di pasal 5 ada silsilah Set atau Enos. Sama-sama anak Adam tetapi ada dua silsilah dan itu diletakkan berdekatan. Satu di pasal 4, satu di pasal 5. Penulisnya ingin supaya kita membaca satu silsilah dengan membandingkannya dengan silsilah yang lain. Begitu pula sebaliknya. Saudara kalau cuma memahami satu silsilah tidak mungkin bisa memahami dengan baik. Nah, dengan meletakkan silsilah Kain dan silsilah Habel ini atau Set, Enos ini berdampingan, sebetulnya penulis kitab Kejadian yang saya percaya adalah Musa, ingin menunjukkan kepada kita ada dua jenis keturunan di sini. Ingat pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberi hukuman kepada ular. Dan Tuhan berkata apa? Di pasal yang ketiga ayat yang ke-16, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dengan keturunannya. Jadi akan ada dua jenis keturunan di sini. Keturunan ular dan keturunan perempuan. Dan menariknya kalau kita membaca di 1 Yohanes pasal yang ketiga. Dikatakan bahwa Kain yang membunuh Habel. Kain berasal dari si jahat. Bukan cuma Kain jahat, tapi Kain berasal dari si jahat. Jadi Kain itu berbuat jahat karena dia berasal dari si jahat. Ketika Kain membunuh Habel, itu bukan dosanya dia yang pertama, menurut 1 Yohanes 3. Mengapa Kain membunuh adiknya? Karena segala perbuatan Kain jahat. Mengapa segala perbuatannya jahat? Kain berasal dari si jahat. Dari sini kita langsung bisa melihat, di pasal 3 dari Kejadian, ada perseteruan antara ular dan perempuan, keturunan ular, keturunan perempuan. Lalu di pasal 4 kita melihat ada silsilah Kain dan silsilah Set. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Kain itu keturunan ular. Bukan berarti secara biologis ular memperanakan Kain. Bukan, saudara, bukan. Bukan itu, that's not what I mean. Tapi maksudnya adalah Kain ini menjadi representasi dari orang-orang yang dikuasai oleh kejahatan. Yaitu dikuasai oleh iblis. Nah kalau memang benar demikian, pasal 4 dan pasal 5 adalah pertempuran antara dua keturunan, maka kita punya pertanyaan besar di sini. Apakah kejahatan itu menang? Karena ketika kita melihat di awal pasal yang keempat, Kain membunuh Habel. Berarti keturunan ular membunuh keturunan perempuan. Bukan cuma itu, setelah membunuh, apakah Kain mati? Tidak. Setelah Kain membunuh Habel, Kain itu cuma diusir oleh Tuhan. Tapi setelah diusir pun kita melihat apa? Keturunan Kain berkembang biak dengan luar biasa. Bahkan dari keturunan Kain muncullah banyak hal yang baik. Misalnya musik, tenda, berbagai macam penemuan itu munculnya dari silsilah Kain. Seandainya kita cuma berhenti di pasal 4, maka saya yakin kita akan bertanya, apakah kejahatan menang? Karena keturunan ular ini tampaknya berhasil membunuh Habel. Dan tampaknya keturunan Kain berkembang biak dan menguasai bumi. Mana keturunan dari perempuan ini yang dijanjikan oleh Tuhan, yang akan meremukkan kepala ular ini? Mana keturunan perempuan ini? Dan kita bertanya-tanya, apakah kejahatan menang?
Dan mungkin itu pertanyaan kita sekarang. Siapa di sini yang berada dalam posisi kita sedang bertanya kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah jujur, kenapa malah hancur? Tuhan, mengapa aku sudah mengalah dan mengikuti jalan-Mu, tapi tampaknya hidupku semakin memburuk, semakin memburuk, semakin memburuk. Aku mengalah tetapi semakin ditindas. Dan saudara tidak bisa melihat tangan Tuhan sedang bekerja di dalam hidup saudara. Siapa di sini yang bingung, why good things happen to bad people? Atau sebaliknya, why bad things happen to good people? Saya yakin kalau kita jujur, itulah pertanyaan kita, itulah pergumulan kita. Dan ketika kita melihat situasinya, situasi dengan teologi tidak sejajar, tidak harmonis, kita seringkali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, where are you? Saya tidak bisa bayangkan seandainya, saudara, ada orang yang hidup di pasal 4 atau kita cuma membaca sampai pasal 4, maka kesimpulan yang tidak terelakkan, yang mungkin muncul di pikiran kita adalah Tuhan lupa janjinya di pasal 3. Tuhan lupa bahwa akan ada keturunan perempuan yang mengalahkan ular. Kita mungkin berkata Tuhan sudah lupa janjinya. Atau mungkin kita berkata, oh ternyata janji Tuhan bisa dibelokkan oleh manusia. Tapi ternyata tidak, saudara. Tepat sebelum pasal 5. Jadi di akhir pasal 4. Ada transisi. Pasal 4 Kain membunuh Habel, lalu keturunan Kain berkembang biak. Tepat setelah silsilah Kain, sebelum silsilah Set dan Enos. Ada satu bagian Alkitab yang penting sekali untuk kita baca. Yaitu di dalam pasal yang keempat, Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-25 dan 26. Allah sedang membuat terobosan di tengah-tengah dunia. Yaitu dikatakan demikian, Adam bersetubuh dengan istrinya lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamainya dia Set. Tapi coba perhatikan ya, kalimat Hawa pada waktu memiliki Set itu begini. God has appointed for me another offspring. Keturunan. Kata yang sama muncul di Yohanes pasal 3. Kejadian pasal 3, maafkan. Bahwa keturunan perempuan akan menghancurkan kepala ular. Ada kata Ibrani yang sama, yaitu keturunan. Dan perhatikan ya, menariknya begini saudara. Allah telah memberikan kepadaku seorang keturunan sebagai pengganti siapa? Sebagai pengganti Habel. Perhatikan kata yang dipakai. Pengganti Habel. Mengapa menurut saya ini penting? Karena pada waktu Hawa memiliki anak bernama Set. Dia itu kehilangan Habel karena dibunuh Kain. Dan dia kehilangan Kain karena diusir Tuhan. Mengerti maksud saya? Jadi Adam dan Hawa kehilangan dua anak. Habel karena dibunuh Kain dan kehilangan Kain karena Kain diusir oleh Tuhan. Pada waktu Hawa punya anak, Hawa tidak berkata begini, Tuhan memberikan aku anak sebagai pengganti Habel dan Kain. Tidak. Dia cuma bilang ini pengganti siapa? Habel. Ini pengganti Habel. Dan pada waktu Habel digantikan oleh Set ini, Set punya anak yang bernama Enos. Lalu ada keterangan apa? At that time people began to call upon the name of the Lord. Mulai memanggil nama Tuhan. Berarti sebelumnya? Halo? Ketika Enos lahir, orang mulai memanggil nama Tuhan. Berarti sebelum Enos lahir, orang tidak memanggil nama Tuhan. Ketika kita melihat situasi di pasal 4, kelihatannya keturunan ular menang. Kain membunuh Habel, keturunan Kain berkembang biak menguasai bumi. Mungkin kita patah semangat. Tapi Tuhan berkata, no, I'm making a breakthrough now. Tuhan memberikan keturunan pengganti Habel. Seolah-olah Tuhan berkata begini, aku menepati janjiku di pasal yang ketiga. Yaitu bahwa aku akan membangkitkan seorang keturunan dari perempuan itu. Yang bernama siapa? Set, yang bernama Enos. Dan itulah sebabnya di pasal yang kelima kita melihat silsilah dari Set, silsilah dari Enos. Tuhan seolah-olah mau mengingatkan kita begini nih. Mungkin kita, we have been questioning God. Where are you God? We have been waiting for you for such a long time. And we still don't see your hand working in our life. Where are you God? Tapi Tuhan berkata, wait and rest. Wait and rest, I can be trusted.
You just need to wait and rest. Karena Tuhan sedang making a breakthrough di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan sedang membuat breakthrough di dalam hidup kita ketika situasinya tampaknya tidak berbeda for such a long time. Tapi Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Dia membuat sebuah breakthrough. Makanya muncullah ayat ini, pasal 4 ayat 25-26, lalu diikuti silsilah. Dan yang menarik, kalau kita membaca silsilah di pasal 5, nanti saja ya. Kalau sudah selesai ibadah, dibaca yang lebih teliti. Sekarang Bapak Ibu percaya saja kepada saya. Kalau kita membaca Kejadian pasal 5, maka pola silsilahnya itu semua sama. Untuk semua nama, semuanya sama. A berumur sekian pada waktu memperanakkan si B. Si B berumur sekian pada waktu memperanakkan ini lalu mati. Dan setelah itu begini-begini. Cuma itu aja. Polanya untuk semua nama sama. Tapi yang menarik ada 3 nama yang berbeda. Ada 3 nama yang diberi keterangan khusus. Yang berbeda dengan nama-nama yang lain. Dan menariknya 3 nama itu adalah Adam, yang tadi kita baca di ayat 1-5, don't worry, nanti kita akan baca ayatnya lagi. Ayat 1-5, kemudian Henok, pasal 5 ayat 21-24, dan Nuh, ayat 28 sampai yang ke-30. Mengapa 3 nama ini dituliskan dengan keterangan yang berbeda? Tidak seperti pola untuk nama-nama yang lain, tapi khusus 3 orang ini dituliskan dengan extra explanation. Karena penulis kitab Kejadian yaitu Musa ingin memberitahu kepada kita kehidupan 3 orang ini membuktikan apa? Kemenangan kasih karunia Allah. The triumph of God's grace di dalam hidup kita. Ketika kita melihat keadaan kita begitu messy banget, chaotic banget, kita berpikir bahwa Tuhan sudah kalah. Tapi Tuhan tidak pernah kalah. Tuhan tidak pernah menyerah. Amin. Tuhan tidak pernah lelah, saudara. Tuhan terus bekerja di tengah kita. Dan kita akan belajar melalui 3 nama tadi yang diberi keterangan secara khusus. Kita akan melihat bagaimana bentuk breakthrough yang Tuhan lakukan. Yang pertama, yang Tuhan lakukan adalah Allah memulai sebuah pemulihan. Di ayat 1 sampai yang ke-5, saya cukup kaget. Karena silsilah di pasal 5 dimulainya dengan Adam. Kenapa ini mengagetkan? Karena pada waktu silsilah Kain di pasal 4 tidak dimulai dengan Adam. Nanti kalau tidak percaya boleh cek Alkitab saudara. Pada waktu Alkitab mencatat silsilah Kain tidak ada nama Adam di situ. Langsung Kain dan keturunannya. Tapi di pasal 5 menariknya dimulainya dari Adam lagi. Bukan langsung dari Enos. Kalau saudara yang menulis silsilah pasal 5, saudara mulai dari nama siapa? Saudara mulainya dari nama siapa? Kan di akhir pasal 4 sudah ada tuh. Adam bersetubuh dengan Hawa melahirkan Set. Set punya anak namanya Enos. Lalu saudara menampilkan silsilah di pasal 5. Berarti silsilahnya mulai dari... Karena kita sudah baca ya, jadi kita tahu dari Adam. Tapi menarik, seharusnya pasal 5 dimulai bukan dengan Adam. Harusnya pasal 5 langsung dimulai dengan Enos. Enos memperanakkan ini, memperanakkan ini, memperanakkan ini. Tapi justru itulah yang paling menarik dari kitab suci kita. Alkitab itu ditulis dengan cara yang kreatif sekali. Pasal 5 bukan dimulai dengan Enos, tapi dimulai dengan Adam. Dan ini mengajarkan kepada kita apa? Mengajarkan kepada kita satu kebenaran yang penting sekali. Bahwa Allah itu tidak memulai sebuah rencana yang baru. Allah tidak hanya memperbaiki rencana yang lama. Tetapi Allah memulihkan rencana aslinya. Jangan pernah kita berpikir bahwa Allah membuat rencana baru. Sebab kalau Allah membuat rencana baru, berarti dia tidak prepare everything from the very beginning. And you cannot trust that kind of God. Allah kita, He has only one single plan from eternity to eternity. Saya tidak bisa memahami kalau ada orang yang berkata Allah membuat rencana yang baru.
Kalau Allah membuat sesuatu yang baru, masuk akal. Membuat rencana yang baru, no. Baru di mata kita, tapi tidak pernah baru di matanya Allah. Allah tidak pernah membuat rencana yang baru. Dan Allah bukan hanya memperbaiki rencananya yang lama. Kemarin saya bincang-bincang dengan Bapak Gembala, dengan Josia, tentang how I manage my church ketika pertama kali saya jadi gembala sidang. Pertama kali saya mau mengiyakan jadi gembala sidang, itu 19 tahun yang lalu, itu pun masih secara part-time. Saya itu sudah memberitahu visi gereja 2030 ini, 25 tahun ke depan. Dan target yang mau dicapai ini. Mau tidak? Kalau mau saya masuk, kalau tidak mau saya tidak masuk. Sebelum saya jadi gembala sidang, saya sudah mikirin 25 tahun. Dan mungkin saudara berkata, wow, Rek berkembang karena dipersiapkan dari awal. Enggak juga. Karena ketika menjalaninya saya melihat ada banyak surprises dari Tuhan. Ada banyak belokan-belokan yang Tuhan bawa saya ke sana. Sehingga saya melihat ke belakang dan saya berkata, wow, rencana saya tidak sebagus yang saya kira. Puji Tuhan, rencana saya tidak terrealisasi sepenuhnya. Kenapa? Karena Tuhan bukan cuma interupsi, tetapi dia melakukan disrupsi pada rencana saya yang tidak sempurna. Tapi kita semua percaya rencana Tuhan sempurna untuk kita. Sehingga dia tidak perlu improve rencananya. Kalau kita kan beda ya. Pada waktu mengajukan proposal program. Wah, itu mesti keren-keren ya. Target sekian, ini apa segala macam gitu. Kalau di tempat saya kan ada template-nya soalnya. Jenis acara. Kaitan acara dengan visi gereja. Mengapa acara ini diperlukan? Berapa target pesertanya? Lalu bla 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 harus diisi kenceng, semuanya diisi gitu kan ya. Disetorkan ke majelis. Wah, gitu. Ketika dilihat proposal selalu indah. Begitu dilaksanakan, evaluasinya jauh banget dari proposalnya. Apakah Bapak Ibu Saudara mengalami itu? Itu rencana kita soalnya. Rencana kita selalu tidak sempurna. Tapi kalau kita percaya rencana Tuhan sempurna, berarti Tuhan tidak perlu membuat rencana yang baru. Dan Tuhan tidak perlu memperbaiki rencananya yang lama. Ia memulihkan rencana aslinya. Makanya silsilah di pasal 5 tidak dimulainya dengan Enos, tapi dimulainya dengan Adam. Seolah-olah Tuhan mau berkata begini, aku sudah punya rencana sejak Kejadian pasal 1, yaitu bahwa manusia akan kuciptakan menurut gambar dan rupaku. Tapi dosa masuk di pasal yang ketiga. Tapi Tuhan mau memberitahu walaupun dosa mencoba mencemari ciptaan Tuhan. Tapi kita melihat di pasal 5 dikatakan apa? Adam diciptakan menurut gambar Allah. Dan Adam memperanakkan Set Enos menurut gambarnya. Gambarnya Adam. Seolah-olah Tuhan mau ngomong begini. Gambar Allah memang rusak. Tapi tidak hilang. Gambar Allah memang rusak, tapi Tuhan siap untuk memulihkan. Tuhan mau merestorasi dari awal. Itulah sebabnya nama Adam muncul di silsilah pasal 5, tapi tidak pernah muncul di silsilah pasal 4 untuk keturunan Kain. Tuhan itu tidak mau tambal sulam. Tuhan mau daur ulang hidup kita. Saudara nggak bisa minta Tuhan memulihkan saudara tanpa memulihkan sampai seakar-akarnya. Nggak bisa. Banyak orang Kristen itu sukanya tambal sulam. Kemarin di seminar saya memberitahu banyak orang mintanya diperbaikinya tambal sulam. Contoh, suami istri bertengkar. Sering bertengkar. Nggak usah saya tanya ya, siapa yang mengalami udah kelihatan dari gaya duduknya. Suami istri bertengkar, lalu minta solusinya apa? Diajarin teknik-teknik komunikasi. Bagaimana supaya kita tidak marah? Nanti diajarin, sebelum marah, pegang kalung salib. Hitung 50 kali. Kan gitu. Setelah hitungan yang ke-50, lari tinggalkan istrimu. Ini semua tips praktis sih, gak akan pernah menyelesaikan. Karena yang bermasalah itu bukan teknik komunikasinya. Teknik komunikasi yang buruk muncul dari hati yang buruk. Diajarin seperti apapun gak bisa. Saya kasih contoh kepada jemaat saya begini. Seandainya saudara tidak suka dengan seseorang nih. Dan seseorang itu ada di panggung. Pakai baju itu bagus banget. Berdandan dengan elok gitu kan ya. Terus mengangkat tangan waktu menyanyi dengan serius. Saudara mikirnya apa dalam hati?
Saudara lagi bermasalah nih sama orang ini. Saudara pasti mikirnya apa? Oh, orang kok munafik. Di depan banyak orang kayak nggak punya masalah. Padahal dia sumber masalah bagi semua orang. Cuma bajunya aja yang keren, nah, diangkat tangan gitu. Apa pencitraan? Tapi coba minggu depan orang yang sama naik panggung lagi. Pakai baju biasa, casual baju di rumah. Terus nyanyinya nggak ngangkat tangan, nyanyinya biasa aja. Saudara ngomong apa? Kalau nggak niat pelayanan, nggak usah pelayanan. Pelayanan kok nggak dandan, dipikir cantik apa? Terus orangnya disuruh apa coba saya tanya? Terus dia disuruh pakai pakaian apa coba? Karena yang bermasalah itu bukan orangnya. Yang bermasalah itu kita. Jadi kalau kita bermasalah dengan suami istri, tanya hati kita. Jangan cari tips praktis yang model begitu. Ada suami, istrinya ngomong gini, "Pak, tadi aku lihat ada suami so sweet loh, Pak. Bukain pintu mobil untuk istrinya." Tahu nggak suaminya bisa marah loh. Ya sudah kamu kejar laki-laki itu, kawin aja sama dia. Loh ada yang kayak begitu. Nanti ada yang misalnya nih, istri dengar suaminya ngomong gini, "Mi, aku tadi lihat cewek cantik loh Mi, dandanannya bagus banget gitu. Memang matamu coklek sekalian gitu kan." Muji wanita lain cantik, istri itu bisa marah. Kenapa coba? Lah kalau orang itu cantik, diomong cantik ya wajar dong. Saya itu pernah pelayanan di satu gereja. Istri saya ngomong kepada saya gini, "Pak, pendetanya ganteng ya Pak ya?" Ya memang ganteng kayak bintang film. Ya memang benar, tinggi, putih, ganteng gitu. Bahkan ketika saya mau khotbah, saya ngomong, istri saya ngomong, "Anda," pendetanya saya bilang. Saya ngomongin, "Anda kata istri saya itu ganteng." Dan saya setuju, Anda ganteng. Dan saya ngomong sama istri saya, "Buat apa ganteng kalau tidak lucu?" Saya tidak tersinggung istri saya puji orang lain ganteng, bener gak sih? Lah kalau ada cowok ganteng istri saya bilang, "Pak, cowok itu jelek banget." Malah saya susah, harus keluar duit bawa dia ke dokter mata ya kan? Kenapa omongan istri saya tidak melukai saya, sedangkan omongan istri orang lain melukai suaminya? Karena yang bermasalah seringkali bukan ucapannya dia, yang bermasalah itu kita. Ada teman saya misalnya nih ya, teman saya itu tingginya itu ya nggak tinggi. Jauh lebih pendek dari saya, saudara. Jadi saya senang kalau ketemu sama dia, saudara ya. Jadi saya kelihatan lebih tinggi dari dia, gitu kan. Nah, tapi dia itu punya percaya diri yang baik. Tidak seperti suami lain. Oh itu ada suami lain ya, diomongin, "Pak, tolong gantiin lampu." "Oh iya, nanti tak gantiin." "Papa perlu kursi enggak atau tangga?" Bisa marah loh. Kamu kalau mau nikah sama mantanmu yang pemain basket yang tinggi itu, silakan. Apa maksudnya? Ya kalau memang tidak tinggi, ditawarin kursi sama tangga ya diterima lah. Beda sama teman saya ini, teman saya walaupun nggak tinggi, tapi dia luar biasa. Dia terangkan ke saya ini sering kalau foto sudah berdiri diomongin orang, "Ayo berdiri," padahal udah berdiri katanya. Tapi saya tidak pernah tersinggung, katanya dia begitu. Karena dia punya moto hidup sebuah peribahasa Indonesia. Duduk sama rendah, berdiri sama saja. Biasanya kan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi kan. Dia santai aja saudara, duduk sama rendah, berdiri sama saja. Lebih baik tetap duduk katanya dia. Seringkali kita cuma mau tambal sulam. Tapi Tuhan gak mau tambal sulam. Tuhan mau memperbaiki dari awal. Mungkin keuanganmu bermasalah, Tuhan tidak mau begini. "Aku akan memberkati engkau, keuanganmu pulih." Tidak. Karena Tuhan tahu, keuanganmu bermasalah karena hatimu bermasalah. Jadi hatimu yang akan Tuhan selesaikan dulu. Bukan keuanganmu, tapi hatimu. Lah kalau engkau tuh ingin tampil lebih hebat daripada orang lain, menunjukkan level hidup yang lebih tinggi dari orang lain, sehingga untuk itu engkau harus kredit ini, kredit itu, belum waktunya punya ini, memaksakan diri ke situ dan sebagainya, maka engkau akan mengalami kesulitan secara finansial. Solusinya itu bukan engkau dibuat tambah kaya, bukan. Solusinya adalah hatimu diperbaiki oleh Tuhan. Sehingga bisa mencukupkan diri dalam segala sesuatu.
Persoalan kita itu seringkali tidak bisa mencukupkan diri dalam segala hal. Bukan kita kekurangan jumlah uang. Saya ulang sekali lagi ya. Persoalan kita seringkali bukan kekurangan jumlah uang. Tetapi tidak bisa mencukupkan diri dalam segala hal. Saya bersyukur punya istri yang hidupnya sederhana, saudara. Saya punya prinsip bersama dengan istri saya. Daripada beli barang baru diskon, lebih baik saya beli barang bekas full price. Ada kehormatan soalnya bayar full, saudara. Tapi bekas ya. Lebih murah daripada yang baru. Tentu saja tidak, saudara. Istri saya itu paling luar biasa. Kalau dia kepengen baju, kepengen apa, new arrival, tidak mungkin dia beli. Dia tahan terus. Sampai diskon 70 plus 20, saudara. Makanya istri saya kalau pakai baju tanya, "Pak, ini bagus enggak, Pak?" Saya diem. "Berapa diskonnya?" 70. "Oh, bagus." Tapi saya nggak lihat bajunya. Saya cuma dengar diskonnya aja 70%, saya langsung bilang bagus. Kesulitan kita karena kita nggak bisa mencukupkan diri. Kita merasa Tuhan nggak cukup untuk kita. Kita merasa bahwa duit yang melimpah baru membuat kita bisa content in life. Dan itu hatinya yang perlu dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Yang pertama, breakthrough yang Tuhan lakukan adalah Tuhan melakukan pemulihan dalam hidup kita. Tuhan memulai pemulihan. Yang kedua, saudara, Tuhan memberikan petunjuk tentang kekekalan. Di dalam ayat yang ke-21 sampai yang ke-24 ada seorang yang bernama Henokh. Dan dikatakan demikian, Henokh hidup berjalan bersama dengan Allah dan Henokh diangkat ke surga, tidak mengalami kematian. Dan ini mengagetkan sekali. Kenapa mengagetkan sekali? Karena di Kejadian pasal 2 Tuhan berkata begini, "Jangan kamu makan buah itu, karena pada saat kamu memakannya, kamu akan mati." Dan Adam dan Hawa memakan buah itu, lalu mereka bersembunyi. Tuhan berjalan di taman. Tapi Tuhan gak bisa terus berjalan bersama Adam dan Hawa. Kenapa? Mereka berdosa. Maka Adam dan Hawa diusir Tuhan ke arah timur. Dan menariknya, waktu Kain membunuh Habil adiknya, diusir dari hadapan Tuhan ke sebelah timur juga. Jadi satu dosa membawa manusia semakin jauh dari Tuhan. Dosa yang lain membuat manusia semakin jauh lagi dari Tuhan. Tapi kita melihat seorang yang berbeda, yaitu Henokh, yang tidak mengalami kematian. Padahal manusia itu seharusnya mati. Itulah sebabnya di pasal 3 dari Kejadian, Tuhan berkata kepada Adam, bahwa kamu debu, kamu harus kembali kepada debu. Kematian adalah akibat dari dosa. Tapi Tuhan kita itu penuh kemurahan. Bahkan sejak di pasal 3 kita sudah bisa melihat petunjuk tentang anugerah Tuhan. Yaitu ketika Adam menamai istrinya Hawa. Yang artinya apa? Ibu dari semua yang hidup. Itu diucapkan di pasal 3. Setelah Adam Hawa jatuh ke dalam dosa, harusnya mereka semua mati, tapi by the grace of God, mereka tidak mengalami physical death, mereka cuma mengalami spiritual death pada waktu itu. Dan Hawa itu ternyata menjadi ibu dari semua yang hidup. Harusnya Hawa menjadi sumber dari semua kematian. Tapi justru dia menjadi ibu dari segala yang hidup. Itu anugerah Tuhan. Tapi kan kita bingung, buktinya apa? Hawa itu ibu dari semua yang hidup. Karena manusia mati, manusia mati, manusia mati. Dan Tuhan memberitahu, tidak kok. Tak kasih petunjuk ya. Ada satu orang yang tidak mengalami kematian. Yaitu siapa? Henokh. Henokh tidak mengalami kematian. Dan itu adalah anugerah Tuhan untuk umat manusia. Apa yang seharusnya jadi akibat dosa dibalikkan oleh Tuhan. Sehingga kita dengan yakin bisa berkata begini. Kematian tidak pernah menjadi pengambil keputusan terakhir. Kematian, penyaliban itu harus diikuti dengan kebangkitan. Tuhan kita tidak berhenti di kayu salib. Yang setuju katakan amin. Bayangkan ya seandainya Tuhan Yesus cuma mati di kayu salib, maka semua yang kita yakini tidak akan ada gunanya sama sekali. Dia mati tetapi 3 hari kemudian dia bangkit. Memberitahu kepada kita saudara bahwa death never has the final word. Never. Mungkin keadaan kita seperti penyalipan itu. Mungkin kita sekarang sedang di bawah. Dan kita bertanya,
kapan nih Tuhan berintervensi dalam hidupku. Tapi Tuhan hari ini mengingatkan kita, tidak usah khawatir, persoalanmu yang terbesar itu dosa, bukan kemiskinan. Persoalanmu yang terbesar itu dosa, bukan kegagalan akademis, bukan. Persoalanmu terbesar dosa, sudah dibereskan oleh Tuhan di atas kayu salib. Persoalan terbesar kita, saya dan saudara, adalah dosa. Yang setuju katakan amin. Dan itu sudah dibereskan Tuhan di atas kayu salib. Amin. Dan ketakutan kita yang terbesar adalah kematian. Dan itu sudah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong. Kalau Tuhan sudah mengalahkan dosa, mengalahkan kematian, maka Tuhan seolah-olah mau berkata kepada kita begini, tidak ada persoalan, tidak ada ketakutan yang terlalu besar yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Hari ini apapun ketakutan saudara, apapun kecemasan saudara, apapun kehancuran hidup saudara, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Kalau saya seringkali berkata begini saudara, salib menyediakan penyertaan. Kita tidak pernah sendirian. Dalam penderitaan kita tidak pernah sendirian. Salib menyediakan penyertaan, kita tidak pernah sendirian. Kubur yang kosong menyediakan harapan. Kematian bukan titik akhir perjalanan. Tiap kali saya berada pada titik yang terendah di dalam hidup saya selalu berkata, crucifixion is to be followed by resurrection. Dan kalau saya menderita bersama dengan Kristus, saya pun akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita percaya Allah tidak pernah melupakan janjinya. Jadi Allah memulai sebuah pemulihan. Yang kedua, saudara, Allah memberikan petunjuk tentang kekekalan. Dan yang terakhir, saudara, poin yang paling saudara sukai karena terakhir. Di mana-mana begitu, orang paling suka poin terakhir, kecuali gereja ini ya. Ketika saya ngomong poin yang terakhir, wah semuanya tampak sedih. Kenapa enggak dari tadi? Nah, yang terakhir saudara, Allah menyediakan istirahat. Allah menyediakan istirahat. Nah, satu nama lagi yang diberi penjelasan lebih banyak dari nama-nama lain adalah Nuh. Pada waktu Lamek sudah hidup 182 tahun, ia memperanakkan Nuh. Lalu pada waktu memperanakkan Nuh, dia berkata begini, saudara, out of the ground that the Lord has cursed, dari tanah yang Tuhan sudah kutuk, this one shall bring us relief. Yang ini, Nuh ini akan memberikan kepada kita relief, kelegaan dari semua pekerjaan dan dari semua susah payah yang menyakitkan yang harus dikerjakan tangan kita. Dan saya suka karena nama Nuh itu mirip, bukan berarti, tapi mirip bunyinya dengan kata Ibrani yang artinya istirahat atau penghiburan. Rest atau comfort itu di dalam bahasa Ibrani bunyinya itu mirip dengan Nuh. Saya kasih contoh lain supaya kita paham ya. Nama Yakub artinya apa? Yakub di dalam perjanjian lama namanya apa? Biasanya orang Yakub penipu, ya kan? Nah, saya perlu membersihkan nama baik saya. Yakub artinya bukan penipu, Bapak Ibu Saudara, tapi kata Ibrani penipu dengan kata Ibrani Yakub bunyinya mirip. Makanya orang melakukan permainan kata. Oh, pantas namamu Yakub karena kamu penipu. Tapi Yakub artinya bukan penipu. Yakub itu artinya lebih ke arah dia memegang tumit gitu. Jadi kurang lebihnya bukan penipu. Tolong catat baik-baik. Yakub bukan penipu. Karena saya lihat semakin banyak orang tua tidak mau memberi nama anaknya Yakub. Sehingga di mana-mana saya merasa paling tua, Yakub yang paling tua saya. Karena saya belum pernah melihat younger people itu namanya Yakub, saudara. Semakin jarang orang dinamai Yakub. Mungkin karena khawatir Yakub itu artinya jelek. Tidak, Yakub itu artinya tidak jelek. Bukan penipu. Nah, Nuh juga sama. Nuh itu artinya bukan istirahat, bukan. Artinya bukan penghiburan, bukan. Tapi kata Ibrani penghiburan, comfort atau rest, mirip bunyinya dengan Nuh. Dan pada waktu diberi nama Nuh, diberitahukan begini, anak ini akan memberikan apa? Kelegaan, rest kepada kita.
Tetap hidup kita susah karena tanah sudah dikutuk oleh Tuhan. Tetapi di tengah kutukan itu akan ada kelegaan, akan ada comfort. Dulu kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, kemarin saya bahas di seminar. Seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, maka pekerjaan menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk kita. Tapi setelah jatuh ke dalam dosa, pekerjaan menjadi sesuatu yang memberatkan. Sehingga pada waktu Senin pagi kita bangun. Nggak ada Senin pagi orang bangun. Senin lagi, waktunya bekerja, waktunya bekerja. Nggak ada. Ini kalau bukan orang gila, mata duitan. Tetapi dulu seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, kita akan melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang menyenangkan dari Tuhan. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, akibatnya seperti itu. Maka di dalam Kristus seharusnya kita mendapatkan penghiburan. Apa yang menghibur saudara dalam pekerjaan saudara? Yang membuat saudara itu tetap bekerja dengan senang. Apa? Unfortunately kalau kita jujur, yang membuat kita semangat bekerja, the only reason mengapa kita melihat pekerjaan kita sebagai sesuatu yang menyenangkan adalah upah. Sayang sekali. Karena kalau kita tanya orang-orang yang non-Kristen, jawabannya sama. Berarti kita telah menjadi sama seperti dunia. Harusnya orang Kristen jawabnya enggak begitu. Harusnya jawabnya orang Kristen begini. Karena dari awal Tuhan menciptakan manusia sebagai gambar Allah untuk menguasai bumi. Supaya di muka bumi ini ada nilai-nilai kerajaan Allah. Ada nilai-nilai Injil. Sifat-sifat Allah ada dengan kentara di seluruh bumi ini. Dan salah satu yang bisa dilakukan adalah melalui pekerjaan kita. Sehingga tiap kali kita melakukan pekerjaan kita, kita make sure pekerjaan kita glorifying the God. Glorifying God. Glorifying the Lord di dalam hidup kita. Dan itulah sukacita kita. Ketika kita meyakini bahwa yang kita kerjakan, what we are doing now, glorifying the Lord. Itu sukacita kita. Bukan berarti duit tidak penting. Tapi yang paling penting adalah memuliakan Tuhan di dalam semua yang kita lakukan. Nah, Nuh ketika lahir, Lamek berkata, ini akan memberikan rest. Seolah-olah begini, tiap kali melihat Nuh, Lamek ini bebas dari semua kesusahan. Walaupun setelah Nuhnya tidak ada, dia kerja lagi dengan susah. Tiap kali lihat Nuh, senangnya setengah mati. Itu mirip orang yang pertama kali punya anak pertama. Yang punya anak pertama pasti mengerti maksud saya. Saya waktu punya anak pertama itu di Amerika, saudara. Wah, sudah diomongin orang, anak biar tidur sendiri, jangan tidur sama papa mama. Tapi dasar anak pertama, saudara. Wah, saya bawa, saya buat tidur bareng saya, bareng istri saya. Istri saya sudah bilang, Pak, taruh aja supaya dia mandiri. Enggak, ini anakku, jangan ikut dokter. Saya ajak main terus, dan anak saya itu tiap hari saya cium ratusan kali. Saya enggak berhenti kalau saya belum cium 250 kali pipinya anak saya. Wah, saya cium terus. Kenapa? Anak pertama. Saya fotoin terus gitu, saudara. Kenapa? Karena di tengah-tengah studi saya yang begitu berat, tiap kali saya pulang rumah ngelihat anak saya, waduh, senengnya setengah mati. Kayak semua usaha saya, semua jerih payah saya di sekolah, lihat anak saya, wah, langsung bertambah. Enggak sih. Langsung lega tiap kali melihat anak saya. Itulah sukacita saya. Siapa yang dulu pada waktu punya anak pertama punya pengalaman seperti itu, angkat tangan. Benar ya? Benar ya? Di tempat kerja sudah susah payah. Harusnya pulang rumah, itu waktunya kita istirahat, me time. Tapi karena anak pertama, apa itu me time ya kan? Kita main terus. Tapi siapa yang tetap melakukan itu sampai anak kedua? Kasihan, masih ada anak kedua ya. Berarti anaknya 6 ya? Biasanya kalau anaknya cuma 2, pertama aja yang dapat begitu ya. Kalau kedua tetap sama, biasanya anaknya banyak banget nih gitu kan. Nuh itu seperti itu bagi Lamek. Jadi Lamek sadar hidup di dunia ini penuh kesusahan. Tapi ketika dia melihat Nuh anaknya, dia diingatkan akan ada rest, akan ada comfort di dalam hidup ini. Dan saya mau berkata begini kepada kita. When the journey gets tough, take a good rest. Christ stood where you are standing. Ketika perjalanan menjadi sangat berat, istirahatlah, jangan mundur. Tapi istirahatlah, one step at a time. Mengingat bahwa Kristus sudah pernah berdiri di tempat kita sekarang berdiri.
Itu yang menghiburkan kita. Kita tidak pernah sendirian saja. Bagi para penggemar Liverpool pasti tahu kalimat kuncinya. Yang penggemar Liverpool katakan sama-sama kalimatnya apa? Wah, keren banget. You will never walk alone. Luar biasa. Ada Liverpool fan di sini ya ternyata ya. You will never walk alone. Tuhan itu bersama dengan kita. Tuhan bersama dengan kita. Karena dia pernah berdiri di tempat kita berdiri. Ada satu lagu yang luar biasa tapi nggak terkenal. Kurang lebih liriknya begini. He stood where you are standing. He walked where you walk. Apapun perjalanan kita, Tuhan sudah pernah ada di situ. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah berkata begini. Sebelum kita belajar merangkak, Tuhan sudah berlari jauh di depan, menyiapkan jalan. Tidak ada yang mengagetkan bagi Tuhan. One step at a time. Kalau saudara sekarang berada dalam situasi seperti di atas debu, nggak bisa apa-apa, ingat, take a rest. Take a rest. One step at a time. Ada lagu yang terkenal, one step at a time, only one step at a time. Bahasa Indonesia menerjemahkannya kurang sempurna. Bahasa Indonesia diterjemahkan begini, setiap langkah selalu ikut Yesus. Seolah-olah itu setiap langkah panjang banget. Bahasa Inggrisnya enggak, one step at a time. Only one step at a time. Karena Tuhan tahu kita enggak selalu kuat di dalam perjalanan. If you are weary, you get tired, just take a rest. Tapi istirahat, benar-benar istirahat. Karena tahu bahwa Tuhan menyediakan istirahat yang sempurna bagi kita. Saya akan tutup khotbah saya dengan mengingatkan kepada saudara. Bahwa permusuhan antara dua keturunan. Keturunan ular dan keturunan perempuan. Pada akhirnya benar-benar dimenangkan oleh Kristus. Ketika Yesus menuju ke kayu salib, Yohanes pasal 12 ayat 31, Yesus berkata, tiba waktunya penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Dan di dalam Wahyu pasal 12 dan Wahyu pasal 20 dikatakan si ular tua, yaitu iblis atau setan itu dikalahkan oleh Tuhan. Ketika Yesus mati, Yesus menggenapi apa yang dijanjikan di Kejadian pasal 3, bahwa keturunan perempuan menghancurkan kepala ular. Memang benar, ular menggigit tumit Yesus, tapi tidak bisa membunuh Yesus. Yesus bangkit dan mengalahkan ular. Sehingga kita bisa berkata, the war has been won. Perang sudah dimenangkan. We just continue the battles. We fight the battles that Christ has won for us. Dan itu yang melegakan kita. Peperangan sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kita ini cuma melanjutkan perjuangan-perjuangan kecil saja. Saya tahu, life is not easy at all. Life is tough. So complicated, saudara. Tapi saya juga percaya bahwa peperangan sudah dimenangkan oleh Kristus. Apapun keadaan kita sekarang, kita bisa wait and rest. Wait and rest. Katakan kepada jiwamu, hey my soul, wait and rest. You will be okay. You will be okay because you are not alone. You will be okay because Christ stood where you are standing. He walked where you are walking. Tuhan sudah mendahulunya untuk kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari masing-masing kita merenungkan firman Tuhan ini. Mungkin kita sedang berada dalam kehinaan, kehancuran, kecemasan. Tapi kita percaya bahwa Kristus memegang kita dengan tangan kanannya. Yesus memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan yang besar atas persoalan kita terbesar, yaitu dosa. Kemenangan terbesar atas ketakutan kita yang terbesar, yaitu kematian. Dan apapun persoalan kita, whatever problems you are having right now, whatever troubles that you are facing right now, come to the cross of Christ. Mari datang di depan salib Kristus. Wait and rest. Wait and rest. Say to your soul, oh my soul, wait and rest. You are not alone. Oh my soul, wait and rest. The war has been already won.